Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah di kesempatan malam ini Allah izinkan, Allah pantaskan, Allah ringankan dan Allah hadirkan hingga kita insyaallah alhamdulillah bisa istiqomah hadir di majelis ilmu insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Dan yang kedua, salawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala tuntunan, teladan dan kasih sayangnya kepada kita hingga kita bisa membedakan mana barang yang hak dan mana barang yang batil. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan malam ini insyaallah adalah malam detik-detik kita semakin mendekati dengan bulan yang penuh kemuliaan, yakni bulan suci Ramadan. Maka menyambung ngaji kita di minggu yang lalu, ayo kita tidak pernah lelah untuk mencari ilmu. Kenapa? Karena pada dasarnya hidup itu akan menjadi mudah manakala didasari atas ilmu. Sebagaimana yang sering kali kami sampaikan, kalau mengerjakan soal sesulit apapun, tapi kalau tahu caranya maka jadinya mudah. Soal semudah apapun, tapi kalau kita tidak tahu caranya, tidak tahu ilmunya, maka jadinya sulit. Maka sebagaimana itulah pentingnya ilmu atas kehidupan kita. Dan ilmu yang tentu akan menjadi pondasi, ilmu yang tentu akan menjadi dasar di antara ilmu terapan dengan profesi panjenengan masing-masing, maka ilmu itu adalah ilmu agama. Kata Nabi, man yuridillahu bihi khairan, sinten wonge sing dikarepi apik monggone Gusti Allah, yang dikehendaki baik menurut Allah, maka kata Nabi yufaqihu fiddin, orang itu akan dimudahkan untuk belajar agama. Makanya kalau kita ingin mendapatkan indikator baik menurut Allah, maka inilah jalan kita. Jalan yang tidak banyak diambil oleh orang lain, jalan yang tidak banyak diambil oleh banyak orang, tetapi kita memilih jalan ini setiap ahad atau bahkan setiap harinya kita kemudian thalabul ilmi. Insya Allah dengan ilmu yang bertambah, dengan keberkahan agama yang Allah titipkan kepada kita, mudah-mudahan menjadi sebab kemudahan, kemuliaan, keselamatan kehidupan kita dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, menyambung pertemuan sebelumnya yakni tentang fikih Ramadan yang sudah kami sampaikan, yakni tentang keutamaan bulan Ramadan, keutamaan orang-orang yang berpuasa. Maka di malam ini saya akan sampaikan materi tentang lebih kepada tataran syarat dan rukunnya, sehingga malam ini nanti kita mendapatkan oleh-oleh selain door prize, maka kita juga mendapatkan oleh-oleh berupa ilmu yang insya Allah nanti akan menjadi dasar pijakan kita dalam beramal ibadah. Dan sebelumnya juga kami sampaikan, matur sembah nuwun yang kemarin meletakkan door prize di sepeda motor saya. Kula mboten semerap nggadahi sinten kok nyantol ten sepeda kula. Kok semerap jenengan sepeda kula nggih. Padahal pun kula salah pojok wingking mriku nggih. Lho kok ana cantolan. Mboten nderek jawab isoke maringi pertanyaan malah angsal. Matur sembah nuwun jazakumullahu khairan katsira.
mudah-mudahan apapun kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita masing-masing juga dalam bentuk kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk pada syarat, yakni syarat sahnya seseorang berpuasa. Jadi ada syarat sah, ada syarat wajib. Apa itu syarat sah? Syarat sah adalah syarat yang jika dipenuhi maka sah puasanya. Urusan diterima atau tidak oleh Allah maka itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita memenuhi syarat dan rukunnya. Kalau terpenuhi syarat dan rukunnya, insya Allah termasuk ibadah yang sah. Tapi ukuran diterima atau tidak, wallahu a'lam bisawab, terserah Allah. Maka syarat sah puasa syurutu sihatihi arba'atu asya. Syarat sahnya orang berpuasa derek-derek sedanten itu ada 4, ya, arba'atu asya. Syarat yang pertama Islamun, yakni orang-orang yang beragama Islam. Bagi yang tidak beragama Islam ketika mereka berpuasa maka tidak menjadi ukuran sahnya mereka. Tetapi kalau itu berdasarkan agama yang mereka yakini, yaitu sah menurut agama mereka. Tetapi Islam telah mengatur bahwa sesungguhnya dikatakan sah puasa seseorang ketika agamanya harus Islam. Ketika tidak memeluk agama Islam, wallahu a'lam bishawab, tidak akan ada jawaban sah atau tidak, karena tidak ada keterangan dari ulama menyatakan sah. Meskipun perintah berpuasa kalimatnya bunyinya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhal islamu. Kenapa kok ayat itu menggunakan kata amanu? Pangapunten, karena ayat itu turunnya di Madinah jamaah. Dados ada ayat yang namanya Makiyah, ada ayat yang namanya Madaniyah. Kalau ayat Makiyah itu biasanya ya ayyuhal insan, ya ayyuhal islamu. Tapi kalau kemudian menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, kebanyakan itu adalah ayat-ayat Madinah. Dan perlu diketahui bahwa perintah berpuasa ini tidak langsung begitu Nabi ini seorang Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi seorang Nabi usia 40, ngapunten, tidak langsung mendapatkan perintah berpuasa. Baru setelah hijrah ke Madinah, di tahun kedua dari hijrahnya Nabi baru mendapatkan ayat ini, baru wajib berpuasa. Sehingga kemudian pada saat itu juga bersamaan terjadi perang yang sangat dahsyat, yakni perang Badar. Jadi kalau ada kata amanu adalah ayat-ayat Madinah dan perintahnya kepada orang-orang yang beriman. Artinya orang-orang yang beriman punya kewajiban dalam berpuasa. Yang mengaku beriman punya kewajiban dalam berpuasa. Tapi ukuran sah menurut ulama fikih, syarat itu mutlak terikat, harus orang itu beragama Islam. Kemudian yang kedua wa'akalun, yakni syarat yang kedua yang harus dipenuhi agar ibadah puasa seseorang itu sah adalah orang itu berakal. Kalau tidak berakal, ngapunten, tidak sah. Nyun sewu, ada orang gila kok berpuasa, tidak sah puasanya. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan hukum atau mendapatkan perintah untuk berpuasa. Jadi yang kedua harus berakal. Lalu kemudian yang ketiga adalah wanaqa'um min nahwi haidin, yakni suci dari haid atau menstruasi. Jadi suci dari haid atau menstruasi. Sedangkan orang yang kemudian kondisinya junub, pangapunten, ini tetap sah puasanya. Jadi orang yang kondisinya junub, pangapunten, ketika misalkan sahur, lalu kemudian sholat subuh, lalu kemudian panjenengan istirahat, lalu kemudian mimpi basah, bangun jam 7, jam 8, misalkan hari akad libur tidak bekerja, maka puasa panjenengan tidak batal. Karena apa? Itu tidak termasuk bagian dari syarat sahnya berpuasa. Tapi saya titip, silakan cepat-cepat mandi junub. Bahkan ulama mazhab Syafi'iyah mengatakan kalau sampai melebihi zuhur hukumnya makruh. Kesempurnaan puasanya tidak dapat kesempurnaan pahala, tetapi dikurangi. Makanya begitu junub, maka silahkan sesegera mungkin untuk kemudian mandi junub dan diteruskan puasanya.
Lalu kemudian syarat yang keempat ma'asyiral muslimin, yakni wa ilmun bikaunil waqti qabilan lis-shaum, yakni dikatakan sah puasanya seseorang adalah ketika dia mengetahui keadaan itu bisa untuk mengerjakan puasa. Artinya panjenengan perso, panjenengan tahu bahwa hari itu adalah hari masuk pada tanggal 1 Ramadan. Dan ini tugas ulama, tugas umaro, termasuk tangan keberlanjutannya atau estafet keberlanjutannya adalah para takmir. Makanya para takmir punya kewajiban menyampaikan jika besok sudah masuk waktu Ramadan, maka takmir mengumumkan. Karena tugas takmir salah satunya adalah syiar, sehingga menyampaikan jam berapapun itu, jika memang sudah ada perintah, sudah ada berita. Kalau di teman-teman Muhammadiyah menggunakan bahasa maklumat, kalau di teman-teman Nahdiyin itu kemudian tim Basaul Masailnya sudah menentukan atau lembaga Falakiyah LNU-nya sudah menyatakan, maka panjenengan umumkan ketakmiran ini. Diumumkan, lalu kemudian warga sekitar mengetahui, oh ternyata besok masuk waktu puasa. Bagaimana hukumnya jika kemudian malam itu tidak tarawih, Ustaz? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Hanya sholat isya saja, lalu kemudian diumumkan baru jam 8, jam 9. Biasanya kan rapatnya kan sampai malam gitu, baru pengumuman gitu. Kadang jam 8, kadang jam 9 baru pengumuman. Tidak usah kemudian orang-orang diajak ke masjid, ayo terawih, karena terawih itu syarat sahnya puasa. Boten. Panjenengan ada uzur malamnya tidak bisa terawih karena kerja shift malam, karena repot kondisi badan yang tidak sehat, maka panjenengan besok berpuasa tetap sah. Karena qiyamul lail atau tarawih itu sebagai ibadah nawafil, ibadah tambahan, ibadah penyempurna penambah kekhusyuan di dalam berpuasa. Jadi tidak terikat antara qiyamul lail yakni tarawih witir dengan berpuasa. Jadi itulah syarat-syarat puasa, syarat-syarat sahnya puasa, dan dikatakan sah puasanya jika keempat syarat itu terpenuhi. Satu tadi Islam, yang kedua berakal, yang ketiga suci, dan kemudian yang keempat tahu waktu masuknya puasa. Lalu kemudian yujibus shaum, yakni syurutu yujibus shaum, syarat wajibnya orang berpuasa. Jadi seseorang itu dikatakan wajib untuk melaksanakan ibadah puasa itu manakala ada beberapa hal yang terikat pada dirinya. Apa saja itu? Yang pertama adalah orang itu kondisinya adalah Islam. Ini hampir sama. Orang itu adalah Islam. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang balighun, orang yang sudah balik. Anak-anak yang belum balik belum wajib. Sehingga anak-anak untuk melatih mereka berpuasa, pangapunten, boleh menggunakan bahasa zuhur. Meskipun tidak ada tuntunan dari Nabi puasa zuhur itu tidak ada. Poso beduk niku mboten enten, tapi itu tarbiyah, pembelajaran. Waktunya sahur ikut sahur tidak apa-apa. Waktunya buka baris paling depan jajar mbek panganan tidak apa-apa. Jangan dimarahi anak-anak. Karena apa? Senangnya mereka dengan datangnya bulan Ramadan ini satu investasi yang luar biasa. Karena apa? Berarti di dalam hati mereka masih ada keimanan karena bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Bahkan ada satu keterangan yang kemudian ini meskipun tidak sahih pangapunten, kalimatnya begini. Man faroha bidukhuli Ramadan jasadallahu ala niron. Sapa wonge sing seneng kelawan tekane wulan Ramadan, jasadnya diharamkan di api neraka. Tetapi ini muncul banyak perdebatan. Mosok seneng tak ikut terus surga, gak adek poso. Maka ulama-ulama menyempurnakan ya berpuasa, ya berzikir, ya membaca Al-Qur'an dan amaliyah ibadah yang bisa dilakukan. Tapi minimal itu menjadi motivasi kepada anak-anak, ayo sudah mau masuk bulan Ramadan dipersiapkan. Apa targetnya? Kalau saya sebagai guru sudah menyiapkan jurnal atau modul yang nanti akan diselesaikan oleh anak-anak, termasuk ada studi kasus. Kalau di anak-anak SMP itu sudah bisa dititipkan pertanyaan seperti itu, maka yang seperti itu baik, masyaallah muslimin. Jadi mempersiapkan dengan baik apa yang kemudian akan dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Jadi satu Islam, kemudian yang kedua adalah balik, ini wajib berpuasa. Lalu kemudian yang ketiga adalah mampu. Ini wajib. Kalau tidak mampu, tidak wajib.
Artinya tidak mampu ini dengan beberapa keterangan yang pernah kami sampaikan. Jadi seseorang boleh tidak berpuasa itu kan ada 8, ya, ada 8. Cek nanti di surat Al-Baqarah 184, 185. Yang pertama, kelompok yang pertama adalah kelompok yang boleh tidak puasa tapi wajib mengqadha atau mengganti. Sedangkan kelompok 4 yang kedua, atau kelompok yang kedua ini ketika tidak berpuasa boleh tapi wajib membayar fidyah. Pangapunten saya ulangi biar tidak lupa. Jadi kelompok yang pertama yang wajib mengqadha, 1, orang yang sakit tidak parah. Faman kana maridun aw ala, orang yang sakit. Yang kedua orang yang safar, orang yang dalam perjalanan dengan jarak dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dan ada 2 pandangan, ada yang ukurannya jarak, ada yang ukurannya adalah karena keadaan, situasi dan kondisi. Kalau yang ukurannya jarak, maka minimal dikiaskan dengan sholat jamak, takdim, takhir, dan qashar, minimal jarak yang ditempuh 80,6 km. Tapi kalau karena situasi dan kondisi, meskipun tidak sampai sepanjang itu, tapi kondisi jalan misalkan macet, penuh ngoten nggih, lalu kemudian tidak memungkinkan panjenengan kuat dalam perjalanan itu, lemas, capek dan lain sebagainya, maka panjenengan boleh tidak berpuasa, dengan kondisi-kondisi tertentu. Ke Jakarta jaraknya lebih daripada 80,6 km, tapi panjenengan kok merasa tidak capek karena naik pesawat misalkan 1,5 jam sudah sampai Cengkareng Soekarno-Hatta, maka panjenengan boleh tetap berpuasa. Maka ulama banyak yang mengambil dasar yang kedua, tidak kaku dengan jarak 80,6 km, melihat situasi dan kondisi. Jadi 1, sakit yang tidak parah, yang kedua adalah orang yang safar. Lalu kemudian yang ketiga, orang yang boleh tidak puasa dan kemudian wajib mengqadha adalah orang yang haid, dan yang keempat adalah orang yang nifas, haid menstruasi kemudian nifas. Ini kemudian mereka wajib mengqadha, tidak boleh fidyah. Termasuk kapan hari pangapunten saya mengikuti teman-teman di Majelis Tarjih Muhammadiyah, dari PP Pusat Muhammadiyah, itu ada tambahan 1 lagi masyarul muslimin, yakni tenaga kesehatan. Jadi tenaga kesehatan yang ketika bekerja di rumah sakit, di puskesmas, mereka pakai APD sepanjang hari misalkan di UGD, dan tidak memungkinkan mereka kuat dalam berpuasa, padahal mereka keberadaan sangat penting untuk kehidupan masyarakat, untuk menyambungnya nyawa karena merawat kesehatan seseorang, maka boleh tidak berpuasa, tapi wajib mengganti di luar bulan Ramadan selain 5 hari yang diharamkan berpuasa. Apa saja? Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan 3 hari tasyrik. Ini tidak boleh berpuasa. Termasuk hari-hari tertentu yang merupakan hari syak. Ini tidak umum, tapi perlu kami sampaikan. Hari yang meragukan, hari syak ini hari yang meragukan. Artinya antara batas 1 bulan dengan bulan berikutnya. Contoh, besok hari Senin. Bagi yang tidak punya keistiqomahan puasa Senin Kamis, kok panjenengan kepingin puasa Syakban besok, disarankan tidak berpuasa. Karena hari yang meragukan, khawatir besok itu sudah masuk Ramadan tetapi mulainya di siang hari. Saya kemarin lihat kalender pondok pesantren tempatnya Kiai Haji Salim Imron, Ketua MUI Sidoarjo, ponpesnya namanya Mambaul Hikam di Putat itu. Saya lihat di bawah kalender itu ada jam istiwa, ada waktu penentuan Ramadan. Saya lihat ternyata pukul 9.36 itu sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Artinya bukan tanggal 1, 30 Syakban itu habis dan masuk kepada 1 Ramadan. Sehingga malamnya Qiyamul Lail, besoknya berpuasa. Makanya kalau hari Syak, hari antara 1 bulan, Rajab dengan Syakban misalkan, Syakban dengan Ramadan, disarankan tidak berpuasa kecuali jenengan punya amalia ibadah yang sudah istiqomah, misalkan puasa Senin Kamis, itu boleh. Besok panjenengan berpuasa silakan. Jadi ini kelompok yang boleh meninggalkan puasa tapi wajib mengqadha.
Sedangkan kelompok yang wajib membayar fidyah, satu orang yang sakit parah atau khawatir tidak ada kesembuhan. Yang kedua orang yang lansia, meskipun tidak ada ketentuan mutlak. Kalau dari Dispenduk Capil, ya lansia itu lanjut usia dengan kisaran usia tertentu sudah dikatakan lansia. Tapi tataran fikih itu boleh. Tidak mutlak dikatakan tua itu tidak ada dalam urusan ibadah. Justru banyak yang terjadi orang itu semakin sepuh ibadahnya semakin istiqomah. Nggih napa mboten biasanya. Justru sing rada enom-enom ngeten iki, kadang semangat, kadang mboten. Al imani yazidu wa yanqus niku nasibe anak-anak ini nggih. Kalau waktunya mau ujian ndonga khusyuk istighosah ngoten nggih. Tetapi ketika sudah selesai lulus wis lali karo ndongane wingi nggih. Jadi semakin tua kok panjenengan merasa bahwa jenengan kuat berpuasa, boleh. Tapi kalau panjenengan memang tidak kuat puasa, itu pun juga diperbolehkan tidak berpuasa. Jadi satu sakit parah, yang kedua lansia, yang ketiga yakni orang yang hamil, yang keempat orang yang menyusui. Ini boleh tidak puasa dan wajibnya adalah fidyah, bukan qadha. Jadi kembali lagi kepada syarat wajib puasa, Islam, kemudian balik, lalu kemudian yang ketiga mampu, lalu kemudian yang keempat adalah berakal. Ini termasuk wajibnya orang yang berpuasa. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin, kita masuk kepada rukunnya puasa. Sampai di sini insya Allah bisa mengikuti, memahami. Terlalu cepat mboten? Mboten nggih, pangapunten kalau misalkan terlalu cepat. Kita lanjutkan arkanuhu shaum fi Ramadan, rukun puasa di bulan suci Ramadan. Ya, ini juga berlaku bagi puasa sunnah. Yang pertama adalah an-niyatul lailan likulli yaum, yakni niat di waktu malam di tiap-tiap menjelang berpuasa. Ini yang harus betul-betul diingatkan dan kita kuatkan. Dan insya Allah mungkin saya pernah menyampaikan meskipun itu hanya istilahnya sambil lalu bahasanya gitu. Jadi rata-rata umumnya niat itu kan umumnya kita membacanya ba'da sholat witir, ba'da sholat tarawih, ba'da sholat witir. Ngapunten kalau di sini seperti apa, saya belum mengikuti sholat qiyamul lail di sini, tarawih di sini karena baru 1 tahun, belum sampai 1 tahun, baru 9 bulan saya bertempat di lingkungan ini. Umumnya masyarakat itu kemudian ba'da witir, kemudian ada niat puasa, dibaca bareng-bareng, nawaitu shauma ghadin dan seterusnya nih. Maka derek-derek sedanten ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, andaikan jenengan sudah niat ba'da witir, maka dalam niat itu kan jenengan mengatakan saya berniat puasa. Begitu kok nyampe rumah jenengan minum dan makan, itu semisal dengan jenengan sudah wudu, niat sholat maghrib, kentut. Apa yang harus dilakukan? Wudu lagi. Dan kalau sudah wudu lagi, niat lagi mboten untuk mau sholat maghrib. Niat lagi. Karena apa? Niatnya rusak, akibat ada yang membatalkan niat. Dan salah satu batalnya niat itu ketika kalau orang wudhu niat mau sholat, salah satu batalnya karena kentut. Maka niat berpuasa, hal yang membatalkan salah satunya adalah makan dan minum. Maka hadirin semuanya, mungkin penjelasan ini tidak masyhur, tidak umum, tidak banyak disampaikan. Tetapi ini monggo direnungkan. Lah iya, aku mari niat poso, mari sembahyang witir bareng-bareng niat poso. Toto oma ono es tegan tak ombe, ono mie ayam tahu tek tak endek, ono mie goreng sego goreng tak maem. Maka niat yang tadi disampaikan ya apa ya? Aku niat poso, wajib karena Allah Ta'ala menahan dari makan dan minum. Begitu pulang makan, ini pangapunten, niat kita rusak hadirin. Maka disarankan menjelang tidur panjenengan niat kembali. Loh Ustadz, kalau misalkan besok bisa bangun sahur, ya tidak apa-apa. Berarti niat semalam rusak karena makan sahur. Maka nanti setelah sahur membaca niat lagi. Syaratnya harus sebelum azan subuh.
subuh. Lak kakean niat Ustaz, boten. Niat itu karena saking pentingnya dikatakan innamal a'malu bin niat. Segala amal itu tergantung pada niat. Kalau niat kita sudah baik dan disempurnakan niat itu dengan amal, fa insyaallah ini yang sah, ini yang sesuai ketentuan. Tapi kalau habis niat kok panjenengan gunakan perilaku atau melakukan sesuatu yang membatalkan niat itu, ini nanti tidak sempurna niatnya nanti. Loh kok tadi menjelang tidur niat, habis sahur niat, ini yang menjelang tidur jagani, jaga-jaga kalau jenengan besok tidak bisa bangun sahur. Begitu bangun dengar azan, ya sudah jenengan nggak boleh sahur. Loh kalau niatnya pas azan, apakah tidak boleh? Tidak boleh, harus sebelum azan subuh. Makanya jaga-jaga adalah sebelum tidur. Lah kalau misalkan besok bangun sahur, habis sahur azan subuh, maka mulai sekarang belajar manajemen waktu. Kalau sahur jangan terlalu mepet. Kalau di sini pangapunten insya Allah tidak ada radio, gitu. Artinya ada bacaan surat-surat pendek itu kan ada biasanya, gitu. Biasanya ada surat pendek, kemudian ada himbauan imsak kurang 6 menit. Kemudian baca surat pendek lagi, imsak kurang 4 menit. Kalau di sini tidak ada, monggo jenengan sudah canggih, di HP-nya diinstal aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk alarm waktu ibadah. Dilihat, oh ternyata imsak kurang 10 menit, monggo dahar. Sambil dilihat waktunya, diperhatikan, ya. Karena tidak ada istilahnya pengumuman dari radio dikeraskan, tidak ada imsak atau tarhim dari pengeras suara di masjid ini, maka HP silakan digunakan. Tapi insya Allah kalau saya di rumah itu masih bisa mendengar, entah dari masjid atau musola mana, itu masih bisa mengikuti. Jadi ada surat pendek, lalu kemudian ada pemberitahuan imsak kurang berapa menit, lalu kemudian mempersiapkan betul. Imsak apakah boleh kita makan sahur? Saya jawab boleh. Ketika jenengan dengar imsak, sholatu khairum apa biasanya, jadi seperti itu, maka panjenengan boleh makan sahur, tetapi harus segera bersiap-siap. Kalau saya menyarankan tidak terlalu mepet, tujuannya habis makan sahur panjenengan sempat gosok gigi, habis gosok gigi panjenengan sempat minum air hangat atau air panas. Ini karena sangat bagus untuk menjaga stamina atau kebugaran fisik kita ketika di siang harinya saat berpuasa. Lalu jenengan sempat membaca niat, jadi nggak terburu-buru. Jadi imsak itu waktunya 10 menit, masyarul muslimin, pas. Kalau digunakan untuk gosok gigi, digunakan untuk minum air hangat, digunakan untuk membaca niat, insya Allah sudah siap duduk menjelang adzan sholat subuh. Jadi ayo diangen-angen, ayo mulai sekarang berhati-hati perkara niat ini. Kok jenengan mau niat yang bersama-sama pada sholat witir, monggo. Jamaah dengan mana ada niatnya setelah sholat witir silahkan. Bagi yang tidak ada niat bersama-sama, niat sendiri-sendiri di dalam hati boleh. Tetapi saya ingatkan, kalau sudah habis niat, sampai rumah kok makan minum lagi, itu semisal habis wudhu, niat sholat maghrib kentut, maka jenengan harus wudhu lagi, niat lagi. Maka ini untuk menyempurnakan puasa kita. Lalu kemudian rukun yang puasa adalah meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, baik itu secara sadar ataupun kondisi kita betul-betul mengetahui keadaannya. Ya bahasanya secara sadar ngoten mawon. Jadi rukun yang kedua, tidak boleh sesuatu yang membatalkan puasa itu mampu kita tinggalkan. Jadi rukun puasa satu niat, yang kedua meninggalkan yang membatalkan puasa. Apa saja? Tentu satu, makan dan minum. Yang kedua, mutah disengaja, mulutnya diohok mareng ngoten mutah, maka ini batal. Kalau lupa makan dan minum maka tidak batal, tapi begitu ingat jangan diteruskan. Eman ya,
tumbas bakso, sudah dimakan kuahnya tinggal pentolnya. Loh aku lak poso, wah bakso yang paling enak pentole misalkan begitu nggih. Ini tidak boleh diteruskan nggih. Jadi harus segera diselesaikan, tidak boleh diteruskan. Jadi makan minum mutah disengaja. Lalu kemudian yang ketiga adalah hubungan di siang hari nggih. Ini para orang tua nggih yang sudah menikah, yang muda-muda kalau sudah menikah nggih ngoten tidak boleh melakukan itu. Kalau memang melakukan itu, kalau makan dan minum maka wajib mengqadha di luar Ramadan. Kalau muntah wajib mengqadha, tapi kalau hubungan di siang hari ini yang agak serem kifaratnya. Satu, harus memerdekakan budak. Kalau sekarang budak tidak ada, jenengan harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Zaman manten nyar, jajar tok meteng. Maka yang seperti itu harus memerdekakan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan ini khusus suaminya. Ustaz sing garai garwa kula wis gak urusan. Pokoknya laki-lakinya, karena Nabi mencontohkan begitu. 2 bulan berturut-turut. Andaikan tidak mampu juga, maka panjenengan memberikan makan kepada 60 fakir miskin atau yatim piatu dan duafa. Apakah 1 hari 1, apakah langsung 60? Bebas, tidak ada ketentuan. Andaikan tidak mampu juga, maka silakan memberikan kurang dari itu, 30 orang. Tidak mampu juga 10 orang. Artinya ini rukso, keringanan, bukan karena siasat kita mboten nggih. Tapi kalau betul-betul tidak ada pangapunten, maka yang paling akhir jenengan menggantikan puasa 1 hari. Tidak kuat puasa lama, tidak kuat sedekah banyak, maka jenengan gantikan 1 hari. Dan ini berlaku setiap 1 hari untuk kifarat itu tadi. Jadi kalau ngapunten 3 hari hubungan di siang hari, 1 harinya puasa 60 hari. Berarti kalau 3 hari tinggal menghitung ping pinten berarti 180 hari. Jadi ini mungkin wawasan-wawasan yang harus tersampaikan biar tidak sampai kita ini lupa dengan keadaan-keadaan itu. Lalu kemudian rukunnya puasa yang ketiga, jadi 1 niat, yang kedua meninggalkan yang membatalkan puasa, yang ketiga adalah diikuti dengan pemerintah, dengan ulama, dan dilakukan oleh banyak orang sama-sama berpuasa. Ini termasuk rukunnya puasa khususnya di bulan Ramadan. Jadi jelas waktunya memang masuk Ramadan, maka kita harus melakukan puasa Ramadan. Insya Allah Isya ini kurang, saya sambil melihat waktu kurang 7 menit. Saya cukupkan sampai di sini materinya. Insya Allah nanti penjelasan berikutnya kita akan berbicara tentang mulai dari amalia ibadah di bulan Ramadan, termasuk bagaimana tata cara ketika kita berbuka yang baik, yang benar dan mengandung manfaat bagi banyak orang. Insya Allah itu. Dan sebelum panjenengan bertanya, saya awali dengan door prize dulu, biar ada manfaatnya yang sudah dibelikan ini. Nanti jangan ditaruh di motor saya lagi. Insyaallah, barakallah. Saya tidak ikut menjawab, ikut dapat door prize-nya. Ada 3, mudah-mudahan nanti manfaat, monggo. Tidak bermaksud apa-apa, tapi takmir harapannya untuk guyub, untuk kebersamaan dan menjadi motivasi agar ilmu yang tersampaikan manfaat. Baik, pertanyaan yang pertama. Siapakah golongan orang-orang yang boleh meninggalkan puasa tapi wajib mengqadha? Silakan, Bapak monggo. Sakitnya bagaimana, Pak? Parah atau tidak parah? Oh, ringan, siap. Terus? Safar, haid, nifas. Ada 1 tadi mungkin kontemporer tambahannya, yakni tenaga nakes atau tenaga medis. Barakallah, ini bisa dibantu Mas Michael. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat. Nanti dibawa pulang jangan dicantolkan ke sepeda vario. Saya sampai mengingatkan karena ya apa nih kok enten sing nyalap datang sepeda. Kemudian pertanyaan yang kedua, ringan-ringan mawon.
siapakah golongan orang-orang yang boleh tidak berpuasa tapi wajib membayar fidyah? Monggo silahkan anak-anak santri katanya jawab ayo nggih. Belakang mungkin ibu-ibu atau anak-anak perempuan juga boleh. Yang boleh tidak puasa tapi harus membayar fidyah. Tadi ada 4. 1, oh nggih ibu monggo. Sakit parah, lansia, menyusui. Alhamdulillah, barakallah. Nggih. Ini ayo Mas Michael. Pertanyaan ketiga, nggih. Ini agak berpikir sedikit, nggih. Apa sajakah yang termasuk syarat sahnya puasa? Dikatakan sah puasa seseorang ketika orang itu memenuhi syarat-syaratnya. Apa saja kira-kira? Ini agak mikir sedikit urutannya. Monggo dari kuat, nggih, Bapak, monggo. Nggih. Nggih. Mampu, nggih. Tahu waktu. Ini agak nyampur dengan syarat wajib, nggih. Nggih, tidak apa-apa, Islam. Lalu kemudian yang kedua apa tadi? Berakal. Yang ketiga suci, nggih. Kemudian yang keempat tahu waktu, nggih. Barakallah, tidak apa-apa, monggo dibagi. Alhamdulillah. Monggo mungkin ada yang mau di-sharingkan, nggih, monggo, Pak. Tadi mengenai niat ya. Nggih. Betul. Jadi kan bukan, jadi kalau kita misalnya makan setelah niat, misalnya itu jam 8 untuk makan, itu kan niat yang kita kumandangkan, yang kita dari hati ini kan hari esok. Nggih. Saya berniat di hari esok kan begitu. Nggih. Itu bukan sah karena itu niatnya untuk besok. Untuk besok, nggih. Baik. Jadi begini, kaidah antara kaidah dan kemudian hadis, nggih. Jadi ada bahasa ilmu itu satu ada ilmu fikih, yang kedua ada ilmu usul fikih. Usul fikih itu ilmu dasar sebelum menjadi ilmu fikih, nggih. Contoh misalkan ilmu fikih mengatakan bahwa sholat jamaah itu baik. Dan kemudian rapatnya jamaah sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufu min iqamatis shalah. Tapi kaidah usul fikih mengatakan jika itu mengandung kemudorotan atas sebab pandemi, maka keselamatan itu lebih utama daripada mengejar kesempurnaan. Makanya ada sisi usul fiqh yang kami sampaikan. Meskipun itu artinya nawaitu shauma ghadin, saya berniat berpuasa untuk esok hari. Maka ada usul fiqh mengatakan bahwa sempurnanya niat itu diikuti amal. Jika ada niat tidak langsung diikuti amal, khawatir niat ini rusak. Contoh ya tadi, misalkan mau sholat maghrib, saya mengkiaskannya dengan sholat. Kok kemudian kita tinggal disambi makan, kita tinggal disambi lihat televisi misalkan, maka otomatis niat kita ini keafdolannya sudah berkurang. Meskipun jenengan tidak batal makannya, meskipun jenengan tidak kentut, maka kemudian ketika kita mau sholat, kalau itu kemudian dengan rentang waktu yang cukup lama kita tinggalkan jarak antara niat dan ibadahnya, maka sangat disarankan niat lagi. Oleh karena itu, pada prinsipnya niat itu ayo kita sempurnakan. Bagaimana dengan yang ba'da sahur misalkan? Itu kan juga ada agak janggal gitu. Padahal sahur itu sudah masuk di waktu hari itu. Tapi kemudian kita berniat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri. Makanya sampai niat itu kan batas maksimalnya menjelang subuh. Berarti kalau menjelang subuh kita membaca niat itu kan sah niat itu. Tapi kan maknanya ini Ustaz, maknanya kan untuk besok. Oh berarti ya untuk besok lagi berarti. Maka yang seperti ini biar tidak terlalu jauh jaraknya antara niat dengan amal, ayo disempurnakan setelah niat amal. Itu akan lebih baik, lebih terjaga. Bukan berarti salah, tidak. Tetapi kerusakan atas sebab perilaku, sesuatu yang membatalkan niat itu sangat besar kemungkinannya terjadi. Makanya yang seperti ini saya tadi sampaikan tidak masyhur, tidak umum penjelasan ini, tapi perlu jadi renungan, jadi angan-angan. Hayo, aku mari niat poso, tapi untuk hari esok memang betul. Tapi begitu pulang saya makan dan minum. Makanya ayo disempurnakan setelah sahur niat lagi, itu malah lebih baik.
Tapi kalau khawatir tidak bangun di waktu sahur, maka faktor untuk kehati-hatian menjelang tidur. Jadi insya Allah tidak masalah kalau misalkan diniati kembali menjelang tidur atau ba'da sahur, sehingga tidak bertentangan tetapi mempertemukan dan menyempurnakan apa yang menjadi ilmu dan amal. Itu insya Allah. Ada lagi? Silakan kalau ada. Mungkin mereka hormin Bang. Nggih. 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 Nggih, baik. Nggih. Oh, nggih, alhamdulillah nggih. Jadi, cek nanti nggih di ayat 184 itu menerangkan tentang orang yang hamil menyusui itu boleh, nggih, tidak berpuasa dan wajib membayar fidyah. Andaikan, itu ada ayat lanjutannya. Andaikan kemudian selain dia fidyah, tapi kemudian dia juga mengkodok puasanya, itu lebih baik. Ada juga yang mengatakan bahwa diganti dengan puasa saja, tidak perlu fidyah, itu juga boleh. Tetapi Islam itu memberikan kemudahan. Makanya ada ayat yang berbunyi yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu, tapi yang Allah kehendaki adalah kemudahan. Maka begitu hamil, menyusui, ini kan siklusnya, hamil itu 9 bulan. Katakanlah di bulan itu dia tidak bisa berpuasa, kan boleh. Tetapi setelah dia melahirkan, dia kan punya kewajiban menyusui sampai 2 tahun. Berarti ada 3 tahun dia tidak bisa berpuasa. Kalau dihukumi kodok, nggih 90 dina temen. Terlalu berat. Makanya Islam memberikan kemudian fidyah saja, tidak perlu mengkodok. Tapi Allah mengatakan kalau mau dikodok pun silahkan, itu lebih baik. Ini hebatnya, bijaksananya Allah, kasih sayangnya kepada kita luar biasa. Lah bagi yang fidyah saja minimal adalah 0,6 sampai 0,75 Pak. Kalau beras 1 kilo 10.000, 1 hari 7.500, tetapi ini ada tambahannya. Ini ulama kontemporer. Kalau ulama klasik jelas itu 0,6, 0,75, tidak ada perdebatan. Ulama kontemporer mengatakan ikulah beras tok, gak ono iwae. Maka kemudian ditambahkan ada yang sampai 10.000, tapi dengan catatan tidak memberatkan. Makanya timbangan zakat fitrah juga demikian. Umumnya Basnas mengatakan 2,5, 2,6. Jangan sampai takmir mengatakan minimal 3 kilo karena kita makanannya sudah meningkat. Ngapunten, tidak bisa. Tidak semua orang punya kemampuan sama seperti itu. Ambil nilai yang paling aman, yakni 2,6, karena syarat dan ketentuannya yang klasik itu 2,5 kg. Makanya kalau nimbang kok 2,5 tapi mantap, nggih diterima saja. Kalau kurang baru diingatkan ini kurang, tolong ditambahkan. Jadi terkait fidyah, kemampuan minimal yang diterimakan itu 0,6 sampai 0,75. Tapi kalau panjenengan ingin menambahkan, wis tak jangkepi 10.000. Bahkan banyak orang di masyarakat perkotaan itu sekarang tidak 10.000 tapi 30.000. Karena dikiaskan sehari makan 3 kali. Tapi ini tidak bisa jadi ketentuan untuk banyak orang, untuk semuanya tidak bisa. Ketentuan untuk banyak orang adalah dasar yang paling minimal, jangan diambil yang paling maksimal. Karena nanti justru malah memberatkan, muncul ketidakikhlasan, maka menjadi sebab tidak diterimanya amal. Jadi minimal untuk orang hamil menyusui 0,6 kg atau 0,75 lah, 7.500, jenengan kalikan berapa hari. 30 hari kalikan 30 hari. Mengeluarkannya seperti apa? Diusahakan sebelum hari raya, biar tidak sampai lupa dan tanggung jawab itu terbayarkan. Jangan di awal. Kalau memang masih memungkinkan bisa berpuasa dulu, monggo. Tapi kalau betul-betul tidak kuat berpuasa, dihitung diakumulasi menjelang hari raya Idul Fitri, dihitung totalnya sekian, boleh dititipkan kepada amil, tapi tolong sampaikan akadnya adalah fidyah, bukan zakat fitrah. Mau diberikan kepada mustahik 8 golongan boleh, 8 asnaf itu, fakir, miskin, mu'alaf, hamba sahaya, rikob, ghorim dan lain sebagainya boleh. Jadi itu insya Allah. Ngoten nggih? Nggih, ada lagi? Napa pun isa niki? Sampun nggih?
Baik, saya kira insya Allah itu ngaji kita malam hari ini, ma'asyiral muslimin semua yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat barokah dan bisa kita amalkan. Dan yang paling terpenting mudah-mudahan kita semuanya menyambut bulan suci Ramadan hingga masuknya bulan Ramadan senantiasa diberikan kesehatan dohiran wa batinan, keimanan untuk mengamalkan segala amal ibadah di bulan suci Ramadan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah ala nikmatin kulli hal. Alhamdulillah ya Allah ala talabul ilmi wa silaturahim fi hadzal majlis. Allahumma barik lana fi hadzal majlis, barik lana jami'a. Allahumma sallimna fi hadzal majlis, sallimna jami'a. Allahumma sihatina fi hadzal majlis, sihatina jami'a. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik fawathiq Allahumma rabbitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wamlaha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bi faidil iman bika wa jamili tawakkuli alaika wa hiya bi ma'rifatik wa amitsa ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban fil awal ilal akhir wa ballighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Istighfar 9 kali. Astaghfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ngapunten sangat kalau ada kurangnya, ada khilafnya. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Kullu amin wa antum bi khairin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.